baik darat maupun laut. Untuk jalur darat, saya harapkan peluncuran trayek bus rute Kupang-Dili dapat segera dilakukan. Dan untuk konektivitas laut, saya menilai pentingnya untuk membuka rute kapal Kupang-Dili-Darwin. Ketiga, kita juga sepakat untuk memperkuat pembangunan perbatasan. Saya harap pembangunan PLBN Napan dapat selesai tahun ini, dan saya juga mendorong agar Joint Border Committee dapat dilakukan kembali. Keempat, saya menyampaikan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Timor Leste, termasuk di bidang infrastruktur. Yang kelima, saya mendorong kedua negara dapat segera menyelesaikan bilateral investment treaty. Nilai investasi Indonesia di Timor Leste saat ini mencapai 818 juta US dollar, terutama di sektor perbankan, migas, dan telekomunikasi. Selain kerjasama ekonomi, kita juga membahas isu terkait penyelesaian negosiasi perbatasan, dan saya menekankan pentingnya kedua negara untuk segera menyelesaikan dua segmen perbatasan darat yang tersisa, yaitu segmen Noel Besi Citrana dan segmen Bijail Sunan Oben. Terima kasih banyak Presiden Ramos Horta atas pertemuan yang produktif ini. Berikutnya saya dengan hormat mengundang Presiden Ramos Horta untuk menyampaikan pandangannya. Saya persilahkan, terima kasih. Excellency, dear President, ministers from the Republic of Indonesia, ministers from Timor-Leste, a great pleasure and privilege to be back in Jakarta, and thank you profusely for the warm hospitality myself and the delegation have received from you, President. I fully subscribe to all the points the President made in the written remarks, reflects our joint desire, commitment to continue the exceptional good relationship between our two countries, built over the past 20 years. We are very grateful to Indonesia's support in many areas of Timor-Leste development, including in the field of education and the human resources of Timor-Leste. We would like to see increase trade, economic relationship, and I'm very grateful that the President has agreed to look at how to strengthen Timor-Leste water resources through dams, through possible industrial park in East Timor, West Timor border. And I'm very grateful that Indonesia remains very committed to Timor-Leste membership in ASEAN. As very normal, Timor-Leste is part of Southeast Asia. We have fulfilled many of the requirements necessary for a functioning economy, a functioning democracy. So Timor-Leste will be a productive member of ASEAN. So we hope to join ASEAN during Indonesian presidency. It will be highly symbolic. Terima kasih, Bapak Presiden. End of joint press statement. The President of the Republic of Indonesia and the President of the Democratic Republic of Timor-Leste, followed by members of the official delegation, will now proceed to Garuda Hall for state luncheon.
Baik, baru saja tadi kita saksikan secara bersama-sama MOU dan juga keterangan pers bersama antara kedua pemimpin negara, dan dengan begitu rangkaian acara penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jose Ramos Horta di Istana Kepresidenan Bogor telah selesai dan nantinya akan diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Seperti yang telah kita dengarkan secara bersama-sama bahwa pertemuan kedua negara pada kali ini membahas mengenai komitmen kerjasama ekonomi khususnya, yaitu yang pertama, kedua negara akan terus meningkatkan perdagangan dan lalu memperkuat konektivitas baik darat maupun laut, kemudian memperkuat pembangunan perbatasan, dan keempat meningkatkan komitmen BUMN dan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan Timor Leste termasuk bidang infrastruktur. Lalu yang kelima adalah menyelesaikan Bilateral Investment Treaty, di mana nilai investasi Indonesia di Timor Leste senilai 818 US dollar di perbankan, migas, dan juga komunikasi. Dan juga selain itu, kedua pemimpin negara juga membahas mengenai negosiasi perbatasan untuk menyelesaikan 2 segmen perbatasan yang tersisa. Tadi juga telah disampaikan bahwa terdapat 4 MOU atau nota kesepahaman yang akan ditandatangani, yang juga tadi ditunjukkan kepada rekan-rekan yang dapat dilihat pada sebelumnya, yaitu MOU yang ditandatangani adalah MOU on Agricultural Cooperations atau kerjasama bidang pertanian, merupakan pembaharuan dari MOU yang dibentuk pada tahun 2015 dan telah kadaluarsa, dan tujuan MOU ini adalah menjadi dasar kerjasama pertanian kedua negara, terutama akses pasar produk pertanian dan program pembangunan kapasitas. Lalu yang kedua adalah MOU on Cross-Border Movement of Commercial Buses and Coaches atau pergerakan lintas batas bis, yang dibentuk untuk memajukan layanan dan jaringan transportasi darat untuk memudahkan pergerakan orang antara Indonesia Timor Leste dengan mengatur transportasi orang lintas batas oleh bis. Lalu yang ketiga adalah MOU on Standardization, Conformity Assessment and Metrology atau standarisasi dan metrologi, bertujuan untuk menghapus hambatan perdagangan non-tarif standarisasi dan metrologi dengan mendorong saling pengakuan standar dan metrologi. Lalu yang keempat adalah MOU on Technical Cooperations on Trade Sector atau kerjasama teknis dalam bidang perdagangan, yang bertujuan untuk mendorong dan menjadi dasar bagi kerjasama teknis antara kedua negara, khususnya bagi wira swasta dan pegawai Kementerian Perdagangan Timur Leste di bidang terkait perdagangan seperti kebijakan perdagangan, implementasi perdagangan global, dan promosi produk. Dan juga MOU ini menjadi dasar hukum bagi pemberian program pembangunan kapasitas pemagangan ASN Timor Leste di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam kerangka aksesi Timor Leste ke ASEAN. Dengan begitu, kita berharap semoga dengan pertemuan antar kedua pemimpin negara ini dapat meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste sehingga bisa memberikan manfaat baik bagi masing-masing negara, individu, ataupun masyarakat. Dan dari Istana Kepresidenan Bogor, saya Raksa Firdani, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.